Antara tahun 1976 hingga 1992, Amerika Serikat sempat mengalami rentetan kasus peledakan yang mengincar orang-orang atau tempat-tempat tertentu selama kurang lebih 17 tahun. FBI mencoba melacak dan mencari sosok yang bertanggung jawab atas 16 peledakan di tempat yang berbeda. Karena teroris tersebut pada awalnya mengirim bom ke universitas dan maskapai penerbangan, hingga akhirnya FBI kemudian menyebut kasus ini sebagai Unabomber, singkatan dari University and Airline Bomber. Hal tersebut lalu diadaptasi oleh media berita dan menjuluki pelaku sebagai Unabomber. Alasan kenapa butuh waktu 17 tahun bagi FBI untuk menyelesaikan kasus ini adalah karena orang atau organisasi di balik kasus Unabomber ini adalah orang yang begitu cermat dan begitu pintar untuk menjalankan aksinya. Setiap rakitan bom yang dibuat dan dipasang oleh Unabomber ini dibuat secara unik dan berbeda satu sama lain. Banyak peledak yang terbuat dari kayu. Dalam kebanyakan kasus, bahan peledak dibuat dari bubuk misiu, korek api, dan barang-barang lain yang tersedia. Bom itu lalu disamarkan menjadi barang-barang tertentu agar tidak mencurigakan satu sama lain. Satu kasus diantaranya, bom yang dipasang menyerupai kotak cerutu dan ditinggalkan di area umum Universitas New Western. Dan yang lainnya disamarkan sebagai papan kayu dengan paku yang menonjol dan dipasang di depan toko komputer. Di antara rakitan-rakitan yang paling awal dan yang paling rumit adalah rakitan yang dilengkapi dengan barometer sebagai pemicunya, di mana dengan hal tersebut, peledak akan meledakkan pesawat begitu mencapai ketinggian tertentu saat di udara. Seiring berjalannya waktu pun, pelaku ibarat belajar dari kesalahannya. Setiap rakitan menjadi lebih kuat, lebih mudah disembunyikan, dan lebih mematikan daripada sebelumnya. Lebih dari itu, Unabomber tidak meninggalkan kesalahan apapun di semua mahakarya miliknya. Sidik jari dengan teliti dibersihkan, kabel-kabel yang digunakan dan bermerek dibuka terlebih dahulu dan dimodifikasi untuk membuat penyidik tidak dapat melacak asalnya. Terkadang ketika mengirim bom pun, Unabomber akan sengaja mengirim paket dengan ongkos kirim yang tidak mencukupi sehingga paket akan dikembalikan ke pengirim yang tertulis di kotak, yang merupakan itu adalah target sebenarnya. Para korban dari Unabomber ini pun sepenuhnya random, tidak terkait satu sama lain dalam bentuk apapun. Beberapa serangan yang terjadi di Chicago, California, dan New Jersey pernah menargetkan akademisi, pengacara, eksekutif maskapai penerbangan, dan bahkan pemilik toko komputer. Meskipun tidak semuanya meninggal atas serangan paket bom tersebut, banyak korban yang dilaporkan cacat dan kehilangan jari, hingga anggota badan dan bahkan mata. Secara keseluruhan, para penyidik hanya memiliki sedikit petunjuk atas kasus Unabomber ini. Ketika satu bom awal gagal meledak sepenuhnya, mereka menemukan beberapa ranting dan daun di dalam rakitannya. Di hampir setiap rakitan akan ditemukan huruf FC yang dilas dan diukir pada salah satu permukaannya. Terlepas dari minimnya petunjuk, FBI yakin bahwa pelaku adalah seorang buruh mekanik atau orang yang bekerja dan memiliki hubungan di bidang teknik. Sebuah teori populer adalah bahwa si pelaku adalah mantan karyawan maskapai penerbangan yang tidak puas akan tempat kerjanya dan ingin membalaskan dendamnya. Namun, apakah benar begitu? Dalam tebakan pertama FBI, mereka hampir saja benar dalam mendeskripsikan si pelaku. Pada laporan awal dari unit FBI, penyidik bernama John Douglas menyarankan bahwa pelaku adalah pria kulit putih berusia akhir 20-an atau awal 30-an yang memiliki gejala obsesif compulsive disorder atau OCD dan kecerdasan di atas rata-rata, dan karena pengeboman paling awal terjadi di Universitas Northwestern.
ada kemungkinan pelaku dari Chicago dan memiliki koneksi dengan akademisi. FBI tidak tahu kala itu bahwa John Douglas benar-benar kurang lebih mendeskripsikan si pelaku, yaitu Theodore alias Ted Kaczynski Jr. Pria di balik Unabomber. Lahir di Chicago pada tahun 1942, Ted Kaczynski memiliki masa kecil yang cukup normal. Dia memiliki dua orang tua yang penuh kasih dan seorang adik laki-laki yang mengidolakannya. Sifatnya pun sangat manis. Dia begitu pendiam, sensitif, dan bahkan pemalu dengan orang lain. Meskipun begitu, dia sangat menyukai binatang dan sering bermain di luar ruangan. Tentu saja yang paling menakjubkan dari Ted Kaczynski ini adalah bahwa dia memiliki IQ 167, menempatkannya tepat di atas Stephen Hawking dan Albert Einstein. Ibu Kaczynski yang bernama Wanda dibesarkan dalam keluarga imigran miskin di Ohio Selatan. Baginya pendidikan telah menjadi pintu gerbang menuju kehidupan yang lebih baik dan dia percaya hal yang sama akan berlaku untuk kedua putranya. Ketika Kaczynski berusia 15 tahun, dia lulus lebih awal dari SMA dengan dorongan orang tuanya. Dan pada saat itu, dia langsung melamar dan diterima di Universitas Harvard. Dia memulai debut kuliahnya di universitas tersebut pada usia 16 tahun. Tapi kesempatan ini akan berubah menjadi kesalahan besar. Selama tahun pertamanya, Ted Kaczynski dikarantina di asrama khusus yang diperuntukkan bagi mahasiswa baru akselerasi atau loncat kelas, dan meskipun program tersebut dimaksudkan untuk mendidik para bibit mahasiswa yang jenius, namun hal tersebut juga mendorong sifat tertutup Kaczynski. Dia pun tidak memiliki teman sama sekali pada waktu itu, dan di waktu luangnya dia menghabiskan sebagian besar kegiatannya di kamar dan di perpustakaan saat tidak ada kelas. Dan terlepas bahwa kehidupan tahun pertama Ted Kaczynski ini di kampus nampaknya begitu menyedihkan, di tahun keduanya akan lebih parah lagi. Musim gugur itu, Wanda Kaczynski menerima surat yang berisi slip izin melalui pos. Dalam surat tersebut disebutkan Ted Kaczynski telah direkomendasikan ke dalam sebuah studi psikologis untuk pria muda berbakat yang diawasi oleh profesornya Dr. Henry Murray. Namun sebagai anak di bawah umur, dia tidak bisa menyetujui partisipasinya sendiri. Wanda tentu saja antusias. Dia sudah lama mengkhawatirkan kesehatan mental putranya, dan dulu pernah mempertimbangkan untuk mengikutkan ke dalam tes autisme. Namun mendengar bahwa Ted Kaczynski dianggap sangat berbakat sehingga diberi rekomendasi studi psikologis di bawah profesornya secara langsung, hal itu tidak mungkin ditolak oleh ibu Kaczynski. Ted Kaczynski menjadi Unabomber. Sedikit info tentang Dr. Henry Murray. Dia sebenarnya adalah seorang mantan perwira intelijen tentara selama Perang Dunia Kedua. Dalam membantu upaya perang, dia adalah orang yang membuat laporan tentang profil psikologis Adolf Hitler. Pada tahun 1947, ia kembali ke Harvard sebagai kepala peneliti. Pada saat itu, salah satu proyek terbesar CIA, selain merusak rezim komunis di seluruh dunia, adalah proyek internal yang bernama MK Ultra. Sebuah studi tentang pengendalian pikiran, dan bahkan beberapa orang menuduh bahwa penelitian Murray di Harvard sebenarnya adalah bagian dari MK Ultra tersebut. Pada usia 17 tahun, Ted Kaczynski diikutkan dan menjadi subjek tes dalam salah satu studi Murray tentang efek stres pada jiwa manusia. Murray akan merekam data kemarahan dan rasa malu Kaczynski, dan kemudian akan meluangkan waktu untuk menunjukkan Kaczynski rekaman video yang berisi ekspresi wajahnya tak kala dia ada dalam perdebatan tersebut. Kaczynski menggambarkan eksperimen tersebut sebagai pengalaman terburuk dalam hidupku. Namun dia akan terus berpartisipasi di dalam eksperimen tersebut kurang lebih 3 tahun dengan argumen bahwa aku membuktikan bahwa aku dapat menerimanya, bahwa aku tidak dapat dihancurkan. Pasca lulus dari Harvard,
Ted Kaczynski melanjutkan kuliah di University of Michigan dan kemudian mengambil jurusan ahli matematika. Pasca menyelesaikan studi doktornya, Ted Kaczynski yang berusia 25 tahun pada akhirnya berhasil menjadi seorang profesor matematika termuda di Universitas California tempat dia bekerja. Sayang, dia sama sekali tidak menikmati karirnya menjadi dosen. Hal itu mengakibatkan murid-murid yang sangat tidak menyukai metode pembelajaran dari Kaczynski. Dia tidak menjelaskan semuanya dengan baik dan dia tidak sabar dengan mahasiswa yang begitu lemah. Pada akhir tahun keduanya mengajar, tepatnya pada tahun 1969, Ted Kaczynski diketahui tiba-tiba memutuskan berhenti dari pekerjaannya. Pasca meninggalkan karirnya sebagai dosen, Ted Kaczynski menjadi tahu keluarganya bahwa kemajuan teknologi akan terbukti membawa malapetaka bagi umat manusia. Dan karena itu, dia tidak dapat dengan hati nurani memfasilitasi proses tersebut dengan bekerja sebagai dosen matematika. David Kaczynski, adiknya, mengagumi komitmen dan prinsip-prinsip yang dipercayai kakaknya tersebut dan mendukung karir apapun yang akan dia pijaki setelah ini. Namun di sisi lain, ibunya khawatir bahwa putranya tersebut tidak membuat pendirian yang tetap, melainkan hanya melarikan diri dari masyarakat karena tidak mengerti lagi cara berhubungan sosial dengan baik. Mencoba mencari arah hidup baru, Ted Kaczynski mulai mencari rumah di pedesaan untuk ditinggali. Namun pasca permohonan untuk izin tinggalnya ditolak di Kanada, dia pada akhirnya tinggal bersama orang tuanya untuk sementara waktu. Tak kala David ingin pindah ke Montana, Ted memutuskan untuk ikut dan berencana patungan untuk membeli tanah bersama. Properti yang mereka tinggali kala itu adalah kabin satu kamar berukuran 10 x 12 kaki, dan rumah tersebut tidak memiliki listrik dan air yang mengalir. Meskipun begitu, terdapat sungai yang bisa digunakan untuk mandi dan urusan lain-lainnya. Pada awalnya, David berencana untuk membangun kabin kedua di samping saudaranya dan tinggal di sana juga. Namun David kemudian berubah pikiran dan menyadari bahwa dia tidak ingin menjalani kehidupan yang terbelenggu bersama kakak laki-lakinya tersebut. David mendapat pekerjaan baru sebagai guru di Iowa dan meninggalkan kakaknya hidup sendirian di hutan. Awal pindah, lembah yang ditinggali Kaczynski hanya dihuni kurang lebih 3 orang. Dan mereka pun memiliki properti yang berjauhan sehingga tidak mungkin mengganggu satu sama lain. Namun seiring berjalannya waktu, rumah-rumah baru mulai didirikan. Sebelum Unabomber menjadi berita nasional, penduduk Lincoln, Montana menyadari ada yang tidak beres. Kabin rekreasi di dekat milik Kaczynski diketahui sering dibobol. Mobil salju dan sepeda motor yang ditinggal akan ditemukan rusak atau hancur. Kerap juga ditemukan kasus di mana gula dituangkan ke dalam tangki bensin milik alat berat yang digunakan untuk penerbangan lokal dan operasi pertambangan. Tidak hanya itu, namun rupanya pada saat itu Ted Kaczynski mulai merancang bom pertamanya. Dia merakit peledak tersebut dengan barang-barang yang dia ambil dari bengkel dan tumpukan barang bekas milik Chris Wade. Pada saat itu, Ted Kaczynski sudah sepenuhnya memutuskan hubungan dengan orang tuanya. Dia mulai menuduh orang tuanya melakukan pelecehan emosional dan verbal, dan menyebutnya bahwa sifat mereka yang menganggap bahwa pendidikan di atas segalanya merupakan pusat dari masalah Ted yang datang terus-menerus. Dia diketahui terus berhubungan dengan David sampai akhir 1980-an, memberitahu saudaranya bahwa dia adalah satu-satunya orang yang pernah dia cintai. Tetapi ketika David menikah, Ted Kaczynski juga membuang David, mengatakan bahwa dia tidak ingin berhubungan dengan keluarganya. Dalam karirnya sebagai Unabomber, Ted Kaczynski memulai karirnya dengan menaruh bom di sebuah toko komputer pada tahun 1985. Dalam tragedi itu, pemilik toko komputer yang bernama Hawks Corton dinyatakan meninggal dunia. Bom kedua lagi-lagi dipasang di sebuah toko komputer, dan 2 tahun pasca pengeboman pertama, untungnya dalam tragedi ini, pemilik toko bernama Gary Wright dinyatakan selamat. Teror Unabomber akan terus membuat pusing kepala FBI selama kurang lebih 17 tahun.
Dengan tidak adanya motif, penyelidikannya akan menjadi hal yang begitu sulit dan lebih menantang untuk para FBI. Di sisi lain, Ted Kaczynski pasca pengeboman 2 toko komputer mulai menargetkan tempat-tempat atau orang-orang yang sepenuhnya random. Tempat-tempat yang ditargetkan oleh Ted Kaczynski termasuk American Airlines Flight pada tahun 1979, Universitas Utah pada tahun 1981, perusahaan Boeing pada tahun 1985. Dan tentunya masih banyak tempat lagi yang diincar dan ditargetkan oleh si Ted Kaczynski ini. Pada saat itu, FBI melacak 16 peledak yang dibuat oleh Kaczynski yang mengakibatkan 23 korban luka-luka dan 3 kematian. Dari semuanya, hanya 2 bom yang berhasil diidentifikasi sebelum meledak. Dan pada awal 1990-an, FBI benar-benar all in dengan kasus ini dan tidak enggan untuk mengerahkan biaya yang begitu besar demi memecahkan kasus yang begitu rumit ini. Pada tanggal 3 April 1996, Ted Kaczynski sedang duduk di kabinnya dengan pistol yang terisi di dekatnya ketika sebuah suara dari luar rumah memanggilnya. Suara tersebut berasal dari orang yang mengaku sebagai dinas kehutanan. Mereka ingin berbicara dengan Kaczynski tentang perbatasan garis propertinya. Namun saat Kaczynski berjalan keluar pintu, sepasang agen FBI segera menangkapnya. Itu adalah akhir dari karir Kaczynski sebagai Unabomber. Ketika kabinnya digeledah, beberapa hal yang luar biasa ditemukan oleh FBI. Salah satunya adalah diikat pada tali di samping tempat tidur Kaczynski adalah semacam mekanisme flamethrower yang dirancang untuk membakar kabinnya, yang apabila diaktifkan mampu menghancurkan semua jurnal dan barang bukti yang terkait tentang Ted Kaczynski sebagai Unabomber. Bukan hanya itu saja, di bawah tempat tidur Kaczynski juga terdapat rancangan bom lain yang nampaknya siap digunakan. Di saat-saat tertangkap seperti ini, bom tersebut tentu saja juga bisa meledak apabila mekanisme flamethrower-nya berhasil diaktifkan untuk membakar kabin. Bersamaan dengan peledak ini, ada buku-buku tentang antropologi, sejarah, metalurgi, dan kimia. Lebih dari itu, penyidik FBI juga menemukan buku harian milik Ted Kaczynski yang berisi 30.000 halaman yang berisi dari awal 1970-an, ditulis dalam berbagai bahasa termasuk Inggris, Spanyol, dan bagian lain dalam cipher atau kode rahasia. Pada saat ditangkap, Ted Kaczynski sempat berencana untuk mengambil senjatanya dan kabur. Namun sayangnya Ted Kaczynski tidak mampu kabur. Dan pada waktu itu, buku hariannya diperiksa oleh tim forensik. Kriptografer pun sampai mengaku terkesan dengan kerumitan sandi yang dibuat Kaczynski. Sandi-sandi tersebut dibuat agar semakin sulit dipecahkan karena sengaja disisipkan ejaan yang disengaja dibuat salah, kurangnya tanda kutip, dan penggunaan spasi yang begitu acak. Meskipun begitu, mereka berhasil memecahkannya dan pada akhirnya mengungkap keseluruhan buku harian Ted Kaczynski. Sebenarnya masih panjang cerita tentang Unabomber ini, karena dalam kasus Unabomber ini menjadi trilogi kasus yang begitu luar biasa dan begitu mengagumkan.